Ya, tema kita apa yang Tuhan perbuat semua baik. Allah turut bekerja. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 firman Tuhan berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini menarik, dalam segala sesuatu. Tidak hanya pada saat sukacita yang kita alami seperti sekarang, kita berkata, oh Tuhan bekerja. Nah, ketika ada rancangan Allah, kehendak Allah, memang kadang-kadang kita melenceng dari apa yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita terus pada jalan yang melenceng itu. Tuhan mau diarahkan kita kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang baik. Karena rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, lanjut LCD-nya. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh Allah adalah mendatangkan kebaikan. Ya, pekerjaan yang dilakukan oleh Allah adalah mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang diizinkannya terjadi adalah untuk kebaikan. Ini tidak mudah kita terima. Kalau semua beres, semua baik, rezeki mengalir terus, ya gaji naik terus, sehat terus, uang mengalir. Wah, kita bilang ini haleluya, rancangan Allah, rancangan yang damai sejahtera, Allah turut bekerja. Di sini Tuhan bekerja. Ya, benar. Tetapi mampukah kita berkata, oh puji Tuhan di sini juga Allah bekerja ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, dengan pergumulan hidup. Ada Allah di situ, amin. Ya, kedua mempelai setelah diteguhkan pernikahan masuk, oh ada tambah masalah baru. Tetap berkata, haleluya, Tuhan beserta kita, amin. Ya, dalam bimbingan saya katakan jangan waktu bimbingan pranikah atau CD kemarin rajin ke gereja, rajin belajar firman Tuhan. Setelah selesai hilang dari peredaran. Tidak. Mereka sudah komitmen untuk tetap setia karena Tuhan bekerja. Ya. Lanjut. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, perhatikan, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan di luar Tuhan akan mendatangkan keburukan, kehancuran. Ini jelas. Ya. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, disitulah artinya Tuhan bekerja. Itu tidak berdasarkan kehendak Allah. Kita tidak andalkan Tuhan, kita andalkan kekuatan diri sendiri, kemudian kita mengalami kehancuran, kemudian kita berkata Allah turut bekerja. Tidak. Karena kita tidak libatkan Allah di dalamnya. Jadi Allah turut bekerja artinya di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, selalu ada di dalam hadirat Allah, selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, selalu berdoa, berserah kepada Dia, mengandalkan Dia. Maka apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan kita alami, termasuk dalam setiap rumah tangga, di situ kita mau berkata Allah turut bekerja karena kita sudah andalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya di luar Tuhan kita tidak bisa mau berbuat apa-apa. Ya, lanjut LCD-nya. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan di luar Tuhan akan mendatangkan keburukan, kesusahan, penderitaan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 berkata begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita menghadapi masalah pergumulan yang datang dalam rumah tangga itu,
selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Seringkali saya katakan suami istri pasti pernah berantem, pernah ribut. Betul bapak-bapak? Bapak-bapak jawab betul? Pernah ribut sama ibu-ibu? Ibu-ibu betul? Suara ibu-ibu enggak ada, menutupi ya. Ibu-ibu betul? Kuat aja nggak apa-apa biar didengar bapak. Nah sekarang boleh saja. Tapi cara menyelesaikan masalah harus di dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Seorang suami lagi marah. Mam, saya lagi marah. Sebelum kita marah, ayo kita berdoa dulu. Ada amin? Atau suami lagi marah, istri, papa, sebentar. Mau marah ya? Terus papanya bilang, kamu nanya. Oh mau marah? Iya mau marah. Oke, sepakat. Kita marahan. Tapi berdoa dulu. Ayo duduk. Cara Tuhan, marah dengan cara Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan marah dengan cara Tuhan. Nanti kalau marah dengan cara Tuhan ya, boleh saja pasti ada masalah loh. Oke, kita selesaikan masalah kita ya. Iya, terus gimana caranya? Doa dulu yuk. Baca kitab suci. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Oke? Itu dasar firman-Nya. Kemudian yuk kita berdoa. Setelah itu silakan marah. Ungkapkan isi hatimu. Keluarkan semuanya. Tapi dalam terang firman Allah. Tapi kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, dia akan mengandalkan diri sendiri. Dia akan melampiaskan amarahnya. Dan akhirnya cara-cara yang dilakukan di luar kehendak Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Hancur berantakan. Itu yang akan terjadi. Ya. Maka harus terus menempel pada pokok anggur. Ayat 6 berkata begini. Lanjut. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka keburukan yang akan terjadi, kehancuran yang akan terjadi, kesia-siaan yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam rumah tangga, tema mereka adalah semua akan baik jika rumah tangga tersebut melibatkan Tuhan. Seringkali kita mendengar apa? Jadikan Yesus nakhoda dalam hidup rumah tangga. Ya seperti orang naik kapal. Ketika ombak, goncangan datang. Tapi nakhoda yang terampil, nakhoda yang sudah berpengalaman, dia tenang. Dan kalau tahu bahwa nakhoda itu orang yang ahli, maka penumpang tenang. Dia mempercayakan dirinya kepada nakhoda itu. Bahwa engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Dan Yesus adalah nakhoda yang super hebat, luar biasa, sempurna adanya. Dan di dalam dia kita akan mengalami ketenangan. Amin. Jadi jangan kita gelisah, jangan ketakutan ketika terjadi goncangan dalam hidup ini. Rumah tangga bisa saja terjadi kegoncangan. Bisa, pekerjaan apapun itu. Ya anak-anak dengan orang tua dengan anak. Bisa saja ada persoalan. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala hal. Artinya baik. Ya keluarga itu akan mengalami berkat-berkat Allah. Akan mengalami kebahagiaan. Akan mengalami sukacita. Allah turut bekerja di dalamnya. Manakala kebenaran yang pertama ini dilakukan, yaitu bahwa hubungan suami istri yang benar adalah belum ada yang mengikat mereka. Jadi tidak kuat kesatuan yang sedang mereka bangun. Itu bisa hancur berantakan. Kenapa? Karena ada berbagai masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Nah Allah bekerja dalam kehidupan suami istri. Allah yang mempersatukan dalam ikatan pernikahan kudus. Dalam Matius pasal 19 ayat 5 berkata begini. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hanya yang dipersatukan oleh Allah. Kalau hanya dipersatukan oleh keinginan diri kita, sewaktu-waktu keinginan kita itu luntur. Hari ini kita berkata secara manusia, aku mencintai kamu, aku mengasihi kamu, aku sungguh-sungguh mau berjuang untuk kamu. Nah, seorang bapak bisa berkata seperti itu kalau hanya dari keinginannya. Ketika dia pergi jalan-jalan, istrinya tidak ikut. Orang bertanya, kamu masih sendiri kah? Dan dia bertanya, iya, saya seorang diri. Ada lelucon. Seorang wanita cantik datang kepada seorang suami yang ganteng gagah, duduk dan berkata, Bapak sudah punya istri belum? Oh belum, saya masih sendiri. Ya, terus yang laki-laki bertanya, kamu kok bertanya seperti itu? Iya, saya bertanya. Perempuan juga bisa seperti itu. Cuman kadang-kadang perempuan diam-diam menghanyutkan juga. Enggak di sini, tapi di sana-sana. Di sana-sana dan di sini-sini. Manusia, kalau hanya diri sendiri, tapi kalau sudah diikat dalam pernikahan kudus, ada janji di hadapan Tuhan, maka hanya maut yang bisa memisahkannya. Konteks ayat ini adalah Yesus ditanya oleh orang Farisi, boleh enggak menceraikan istri dengan alasan apa saja? Rupanya masalah perceraian bukan masalah sekarang saja. Sejak zamannya Yesus, sebelum perjanjian baru, dalam perjanjian lama, kawin cerai itu masalah manusia. Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika ada ikatan kasih di mana kedua pribadi yang saling jatuh cinta berkomitmen di hadapan Tuhan untuk sehidup semati, itu ikatan itu kuat, hanya maut yang memisahkan. Ya, jadi ketika mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga yang dimulai dari ikatan pernikahan, maka di situ Allah bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kecelakaan, kehancuran. Oh, suami kalau sudah punya istri, oh saya udah diberkati, terus suami bilang sesuka-suka hati saya buat istri saya, mau saya pukul, mau saya tendang, nggak apa-apa. Oh, nggak boleh. Bukan untuk itu. Ada orang berkata begini, ya perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. Nah, seorang pernah saya dengar khotbah begitu, kenapa bukan dari tulang tangan? Kalau diambil dari tulang tangan, maka wanita itu akan dipukul sama suaminya terus, karena dari tangannya. Ada enggak sih suami-suami pukul istri? Ada ya? Ada di sana-sana. Kenapa enggak dari tulang kaki? Kalau tulang kaki istrinya kan celakakan istri. Wah, istri senang dong disayang. Pasti. Istri tunduk kepada suami. Suami sayang sama istri, cinta. Dan cinta, sayang ini lebih kuat loh ya, artinya demi sayangnya kepada istrinya, demi kasihnya dia rela mati, rela berkorban, ya rela menderita untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada istri dan anak-anak. Itulah suami. Istri tunduk, taat, sayang, mengasihi. Ya, dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia, alasan apapun. Ya. Nah, rumah tangga yang tidak melibatkan Allah akan berpeluang untuk bercerai. Ingat, rumah tangga yang tidak melibatkan Allah, yang belum diteguhkan pernikahannya, yang belum diberkati, karena nggak ada ikatan. Terlalu gampang seseorang meninggalkan ya kekasihnya karena mungkin sudah ada kekasih lain. Tapi kalau sudah diikat dalam pernikahan kudus, tidak boleh. Ya, rumah tangga yang tidak melibatkan Allah akan berpeluang untuk bercerai karena tidak ada ikatan janji di hadapan Tuhan, dan kecenderungan berakhir dengan perceraian. Ini sudah terjadi. Banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan berumah tangga. Kalau persoalan itu datang terus, apakah boleh menceraikan istri atau istri menceraikan suami? Jawabannya
Tidak, karena sudah dipersatukan oleh Allah. Amin. Kedua mempelai akan diberkati, diteguhkan pernikahannya, pegang itu. Tidak ada kamus cerai ya dalam rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan pernikahannya. Yang kedua, kebenaran yang kedua. Ya, Allah turut bekerja. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan berumah tangga, artinya bahwa Allah lah yang memberkati pernikahan kudus ini. Allah yang memberkati. Ya. Matius pasal 19 ayat 3 berkata begini, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Boleh enggak dengan alasan apa saja? Ya, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, menjadikan mereka. Jadi laki-laki dan perempuan ini ya diciptakan oleh Allah untuk kebahagiaan. Nanti kita lihat bahwa ketika Allah melihat hanya seorang diri saja Adam, Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Lanjut, Kejadian 2 ayat 18 berbunyi beginian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Inilah karya Allah. Allah lah yang mempersatukan. Dan sedang Adam tertidur, Tuhan mengambil, kerjakan bersama. Dan memang harus bersama-sama mengerjakannya. Baru ini, laki-laki dan perempuan yang sudah dipersatukan oleh Allah. Supaya mereka beranak cucu, memenuhi bumi, berkuasa atas ciptaan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Di ayat berikut 28. Allah memberkati mereka. Suami istri itu diberkati oleh Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika pernikahan itu ya dinyatakan oleh Allah, diberkati oleh Allah, maka ada kebahagiaan dalam rumah tangga dan akan beranak cucu. Menikmati berkat-berkat Allah bersama, dan itu yang Tuhan mau. Jadi keluarga yang Tuhan rindukan adalah keluarga ini akan menjadi keluarga yang berbahagia. Bukan berarti tidak ada masalah, sekali lagi. Ada pergumulan dalam rumah tangga itu banyak. Tetapi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi di setiap persoalan itu nanti suami istri semakin saling mengenal satu dengan yang lain. Allah memberkati mereka, memberkati laki-laki dan perempuan itu, memberkati suami istri itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah. Ya, Allah mau supaya kalian berbahagia, bersukacita, supaya kita bersukacita, supaya setiap rumah tangga bersukacita. Semua baik. Ya, baik yang telah diperbuat Allah, segala pekerjaannya mendatangkan bagi yang berumah tangga. Kami sudah dipersatukan. Suami istri harus berkata, kami sudah dipersatukan. Janji nikah ingat, jangan pernah melupakan janji nikah. Apapun godaan yang menggoda suami istri di luar sana, tidak boleh. Kami sudah berjanji, bahkan lambangnya adalah cincin yang bulat itu. Bukan hanya sekedar dipakai saja itu, tidak. Tetapi mengingatkan, ini janji saya, ini komitmen saya di hadapan Tuhan. Dan kita mau berkata bahwa ini demi kebahagiaan kami. Ini demi kebahagiaan saya. Terus mempertahankan keutuhan, sama-sama menghadapi persoalan yang ada. Andalkan Tuhan. Tetap berdoa, berserah kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita secara kedua mempelai untuk memasuki rumah tangga baru yang hari ini diteguhkan pernikahannya. Dan bagi kita Bapak Ibu yang mungkin sudah lama berkeluarga atau
masuk dalam pernikahan sudah Tuhan. Kami percaya Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Meteraikan kebenaran firman bagi kami, ya Bapa, secara khusus kepada kedua anak-Mu yang akan diteguhkan pernikahan mereka. Mereka tetap pegang teguh firman Allah, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam prosesi peneguhan pemberkatan nikah antara saudara Yefta Bolingbring dengan saudari Samherit Blegur. Kedua mempelai bangkit berdiri. Di depan kita telah berdiri saudara Yefta Bolingbring dan saudari Samherit Blegur yang bersedia diteguhkan nikah mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan agar menjadi nyata bagi kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka saya mempersilakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi. Pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Sebelum pertanyaan ini saya ajukan kepada kedua mempelai, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu dan keluarga. Apakah ada yang keberatan atau tidak setuju mereka diberkati pernikahan mereka hari ini? Jika ada yang tidak setuju, bisa angkat tangan dan beri alasan yang tepat yang bisa diterima. Ya. Semua memberi dukungan, amin. Wah, kedua mempelai langsung senyum, tadi tegang, pikir siapa ini. Puji Tuhan, saya yakin itu bahwa keluarga setuju, bahkan dari kampung juga datang, keluarga datang. Artinya semua kita jemaat dan keluarga memberi doa restu untuk mereka berdua. Untuk itu saya akan melanjutkan. Kepada mempelai laki-laki, saudara Yefta Bolingbring, apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi? Yang pertama, bahwa saudara bersedia menerima saudari Samherit Blegur sebagai istri saudara. Dua, bahwa saudara bersedia mengasihi dan melayani istri saudara, baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai suami yang beriman dan setia, bersedia memelihara istri dan anak, dan akan mendidik anak dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara, dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama, mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudara Yefta Bolingbring, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan menjalankannya dengan segenap hatiku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, puji nama Tuhan. Samherit Blegur, apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi? Yang pertama, bahwa saudari bersedia menerima saudara Yefta Bolingbring sebagai suami saudari. Yang kedua, bahwa saudari bersedia mengasihi dan melayani suami saudari, baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudari sebagai istri yang beriman dan setia, bersedia memelihara suami dan anak, dan kelak yang dikaruniakan Tuhan, dan akan mendidik anak dalam pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudari tidak akan meninggalkan suami saudari, dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama, mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudari Samherit Blegur, apakah jawabmu? Ya,
Saya bersedia dan menjalankannya dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mempelai berdua yang dikasihi Tuhan, setelah saudara berdua memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang saya mengundang saudara berdua untuk berjabat tangan sambil mengucapkan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya. Ya, berjabat tangan. Mic-nya taruh di, ya, oke. Berjabatan tangan, ya. Mic-nya di dekat mic boleh. Mic-nya dibantuin. Mic-nya ditaruh di atas mic-nya. Ya. Di Alkitab, ya, di Alkitab. Oke. Berjabatan tangan, mic-nya taruh di Alkitab, di dalam Alkitab aja biar kedengaran kok. Enggak, mic-nya taruh di depan Alkitab di atas sana. Gitu aja, enggak apa-apa. Dilepas aja. Ditaruh, ditidurkan aja gini ya. Win, taruh tidurkan aja, bisa kedengaran kok. Ditidurkan aja di gini. Oke, udah. Bisa. Ya, silakan. Mempelai laki-laki, saya persilakan. Saya langsung aja mempelai laki-laki, tetap berjabatan tangan. Mic-nya nggak apa-apa, biar aja. Kuat aja suaranya ya. Saya, Yefta Bolimbring, menyambut engkau Samherit Blegur sebagai istriku dan berjanji bahwa saya tetap mengasihimu dan setia kepadamu dalam untung dan malam, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam sakit, sehat dan sakit, Bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuatkan orang orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin, puji nama Tuhan. Kepada mempelai perempuan, saya persilakan. Iya, boleh. Ya, saya Samherit Blegur menyambut engkau Yefta Bolimbring sebagai suamiku dan berjanji akan mengasihi engkau dan setia kepadamu dalam untun dan malam, dalam suka dan duka, dalam senang dan sakit, dalam susah dan senang, sebagaimana yang dipersembahkan, Bahwa saya bahwa saya akan mengasihi engkau dan setia sebagaimana yang diperbuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Ada cincin pernikahan. Ya, mereka akan saling menyematkan cincin, ya melambangkan keutuhan ya, cinta kasih mereka. Ini tidak hanya sekedar mereka sematkan, tetapi ada komitmen, ada janji di sini, dan mereka akan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Mempelai pria akan menyematkan kepada mempelai wanita. Bisa masuk nggak? Ini di oke. Awas jatuh. Cincin ini saya berikan kepada Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesucian dan keutuhan dan kesetiaanku
Ya, pegang tangan kanan dipegang. Oke. Bisa dibantu atau dilepas dulu bisa. Bisa. Ya, selanjutnya mempelai wanita akan menyematkan kepada mempelai pria. Pegang aja, langsung. Cincin ini aku berikan kepadamu. Cincin ini akan kuberikan kepadamu sebagai tanda kesetiaanku dan kesucianku. Ya. Bisa? Oke. Ya, tangan lagi. Ini Alkitab. Ya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyaksikan bersama-sama. Saya sebagai hamba Allah akan meneguhkan pernikahan kedua saudara kita. Saudara Yefta Bolingbring dan saudari Samherit Blegur, berdasarkan kasih dan setia Tuhan yang menyebut dirinya sebagai mempelai jemaatnya dan sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara Yefta Bolingbring dan saudari Samherit Blegur di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak berhayat. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin.